Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Resmo Polres Lebak tangkap jaringan curanmor, 1 tersangka ditembak. Ribuan buruh PT Nikomas Gemilang akan di-PHK, DPRD Banten panggil Disnaker Trans. Awal tahun, harga beras dan telur kembali melonjak. Tiga komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor ditangkap anggota Resmo Polres Lebak. Pelaku ditangkap di tempat berbeda di wilayah Lebak dan Pandeglang. Dalam penangkapan ini, 11 pelaku ditangkap. 11 pelaku berasal dari 3 komplotan yang merupakan spesialis pencurian mobil dan motor. Polisi terpaksa melumpuhkan beberapa pelaku dengan timah panas karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa kunci letter T dan kendaraan hasil kejahatan. Dari hasil pengungkapan yang dilakukan oleh tim dari Satreskrim berhasil melakukan mengamankan 11 orang tersangka, 15 barang bukti berupa kendaraan R2 dan 2 kendaraan R4 dan beberapa kunci letter T. Para pelaku biasa menjual kendaraan hasil curian ke wilayah Lebak Selatan. Salah satu pelaku mengaku menjebol pintu kendaraan dengan kunci letter T, kemudian memotong soket starter kendaraan. Berapa kali nih, Bang? Baru Berapa kali operasi? Diwawancara aja. oh, kalau di sini baru sekali. Oke, biasanya di mana? Saya baru kali ini, Pak. Oh gitu. Sama siapa aja biasanya tuh? Berkelompok atau gimana? Berempat, Pak. Soketnya emang dibawa sendiri, Pak? Ambil di sini. Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun penjara. Ariel Meranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Pemutusan kerja secara sukarela di pabrik sepatu terbesar di Indonesia, PT Nikomas Gemilang di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, membuat ribuan pekerja resah. Pihak perusahaan terus merugi akibat resesi global dan perang Ukraina dan Rusia membuat orderan sepatu di negara Eropa Barat dan Amerika melesu. Komisi 5 DPRD Provinsi Banten berencana akan memanggil Disnaker Trans Provinsi Banten untuk menyikapi rencana pemutusan hubungan kerja terhadap 1.600 karyawan PT Nikomas Gemilang. Pemanggilan Dinas Tenaga Kerja guna mendapatkan solusi atas permasalahan besar yang akan terjadi pada ribuan buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Selain itu, pihak dinas juga diminta untuk memberikan pemahaman kepada buruh agar melakukan dana kompensasi yang diberikan secara bijak dan tidak dihabiskan untuk perilaku konsumtif. Kalau memang itu pilihan terakhir, tidak ada opsi lain selain daripada pemutusan hubungan kerja, maka kami menghimbau supaya ada pendampingan kepada masyarakat Banten yang terdampak hal tersebut. Oleh karenanya pemerintah harus turut serta mengawal proses tersebut dan memastikan hak-haknya sesuai dengan undang-undang. Kalau perlu ditambah agar lebih tinggi dari normatif sehingga cukup untuk persiapan pasca tidak bekerjanya kawan-kawan yang melakukan pengunduran diri secara sukarela. Diketahui PT Nikomas Gemilang saat ini tengah membuka pengunduran diri secara sukarelawan bagi 1.600 buruh yang bekerja di sana. Hal itu lantaran dampak perang Rusia dan Ukraina yang membuat dunia mengalami inflasi. Ariel Meranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni motor jenis Matic bernomor polisi A4378JG dengan mobil bak terbuka bernomor polisi A8780FE.
Akibat kejadian tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka berat di bagian kepala dan kaki sehingga harus dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Banten. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, tepatnya di lingkungan Tanjakan, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Kendaraan pick-up mengalami rusak parah di bagian depan, bahkan kaca depan mobil pecah. Sementara itu, bagian depan sepeda motor juga ringsek akibat benturan keras. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi mata, kecelakaan diketahui bermula saat kendaraan sepeda motor melaju kencang dari arah Pakupatan menuju Palima, sementara mobil pick-up melaju dari arah sebaliknya. Untuk kendaraan R2 ini ceroboh saat menyalip. Terus korban dibawa kemana, Bang? Untuk korban R2 udah kami bawa ke rumah sakit RSD Banten. Saat kejadian terdengar benturan keras. Akibat kejadian itu, pengemudi motor mengalami luka parah di bagian kaki dan kepala. Motor tuh di sana tuh kenceng si motor tuh kan. Sebenarnya kok motor kenceng amat. Ya selang 2 detik udah nggak jadi sini kan. Wih, udah ada tabrakan besar ya motor itu. Barusan dari sana itu. Berarti kalau mobilnya arahnya dari sana mobil mah. Kayaknya si mobil yang nggak tahu Dari arah Polda mobil ya, nah, mobil pick up. Polda kalau mobil ya. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit Laka Lantas Polresta Serang. Ariel Meranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Kasus penipuan berkedok lowongan pekerjaan kembali terjadi di Kabupaten Serang. Kali ini korbannya merupakan seorang ibu rumah tangga bernama Kainah, warga Desa Bakung, Kecamatan Cikande. Didampingi saudara laki-lakinya, ibu 2 anak ini melapor ke polisi karena sudah tertipu 54 juta rupiah. Penipuan ini berawal dari iklan lowongan pekerjaan yang dilihat di media sosial. Pelaku bernama Indra Wijaya pada awal Oktober 2022 lalu. Korban yang saat itu tengah menganggur akibat terkena PHK akhirnya terpincut oleh daya tipu pelaku sehingga mentransfer uang sebesar 18 juta rupiah sebagai persyaratan. Belum usai menepati janji, pelaku kembali menipu korban dengan modus pinjaman uang sebesar 100 juta rupiah. Uang 100 juta rupiah tersebut dapat dicairkan setelah korban menyetorkan uang sebesar 40 juta rupiah sebagai jaminannya. Dengan berat hati, korban pun lantas mencari pinjaman uang kepada keluarga dan tetangganya untuk menuruti permintaan pelaku dan mentransfernya sebesar 36 juta rupiah secara bertahap. Semuanya totalnya 23 kali transfer. Totalnya 54 jutaan, kurang lebih segitu. Dan terakhir transfer tanggal 28 Desember 2022. Habis itu saya kontak si Indra Wijaya itu, sampai sekarang nggak ada kabar, malah nomor saya diblok. Adanya laporan penipuan berkedok lowongan kerja di media sosial. Perkara tersebut laporannya sudah kita terima di Polres Serang dan saat ini perkara tersebut masih proses penyelidikan Satreskrim Polres Serang. Kasus ini kini ditangani jajaran Satreskrim Polres Serang. Korban berharap pelaku dapat segera dilacak keberadaannya dan diamankan agar uang yang selama ini dikirimkan kepada korban dapat dikembalikan untuk menutupi hutang-hutangnya. Ariel Meranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang.